Halo guys, di sini kami ingin membahas suatu materi yang berjudul Programming Microcontroller. Kalau gitu, yuk kita bahas. Microcontroller pada dasarnya adalah sistem komputer dalam satu chip yang di dalamnya terdapat inti prosesor, memori, dan kelengkapan input atau output. Dengan kata lain, microcontroller adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran, serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Kecepatan pengolahan data pada microcontroller lebih rendah jika dibandingkan dengan PC. Kenapa? Pada PC, kecepatan mikroprosesor yang digunakan saat ini telah mencapai order GHz. Sedangkan kecepatan operasi microcontroller pada umumnya berkisar antara 1 sampai 16 MHz. Begitu juga kapasitas RAM dan ROM pada PC yang bisa mencapai order GB. Dibandingkan dengan microcontroller yang hanya berkisar pada order kilobytes, meskipun kecepatan pengolahan data dan kapasitas memori pada microcontroller jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer personal, namun kemampuan microcontroller sudah cukup untuk dapat digunakan pada banyak aplikasi, terutama karena ukurannya yang kompak. Pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sebuah program biasanya memiliki suatu bentuk model pengeksekusian tertentu agar dapat secara langsung dieksekusi oleh komputer. Program yang sama dalam format kode yang dapat dibaca oleh manusia disebut sebagai kode sumber. Bentuk program yang memungkinkan programmer menganalisis serta melakukan penelaahan algoritma yang digunakan pada program tersebut. Pemrograman komputer merupakan suatu proses iteratif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Penyuntingan kode sumber meliputi proses pengetesan, analisis, pembetulan kesalahan, pengoptimasian algoritma, normalisasi kode, dan kadang-kadang pengkoordinasian antara suatu programmer dengan programmer lainnya jika sebuah program dikerjakan oleh beberapa orang dalam sebuah tim. Bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman prosedural yang diciptakan untuk mengembangkan suatu software seperti operating system, database, dan lainnya. Kemudian bahasa C diciptakan oleh Dennis Ritchie yang awalnya digunakan untuk menciptakan aplikasi yang dapat digunakan langsung pada hardware. Kemudian bahasa C dikenal sebagai micro language karena sebagian besar kompiler dan kernel itu dicatat dalam bahasa ini. Juga dengan bahasa pemrograman lainnya mengikuti sintaks. Bahasa ini seperti C++ dan Java dan lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Nah, contohnya adalah seperti kita akan menulis kata hello world. Nah, pertama kita akan menulis kata include. Include ini adalah perintah prosesor untuk memberitahu kompiler untuk masuki isi filenya. Kemudian sampingnya kita taruh kata studio H. Nah, studio H ini berfungsi untuk menampilkan output dari masing-masing seperti dari scanf atau printf. Nah, jika Anda tidak memasukkan studio H ini, maka tidak akan keluar bahasa pemrogramannya ini. Kelebihan dan kekurangan dari bahasa C. Kelebihan yang pertama, tersedia hampir di semua jenis komputer. Bahasa C terdapat hampir di semua jenis komputer, mulai dari komputer mikro, makro, hingga komputer mini. 2. Bersifat portable. Bahasa C memiliki sifat portable. Portable dalam hal ini berarti bahwa bahasa C yang ditulis di satu komputer bisa dipindahkan ke komputer lain tanpa mengotak-atik. Atau jika diperlukan untuk mengotak-atik, tidak muncul kerumitan dalam memodifikasinya. Kekurangan yang pertama, terlalu fleksibel. Bahasa C yang terlalu fleksibel dan memiliki banyak operator membuat penggunanya kebingungan. Karena saking banyaknya operator, bagi sebagian orang yang baru pertama kali menggunakan bahasa C akan kesulitan untuk beradaptasi. 2. Pointer. Dalam bahasa C, pointer adalah satu bagian yang paling penting. Dalam bagian ini, orang yang menggunakan bahasa C bisa menggunakannya dengan baik dan maksimal. Akan tetapi, banyak sekali penggunaan yang masih belum paham akan kegunaan pointer dan bagaimana cara menggunakannya. Python adalah bahasa pemrograman yang berbasis data yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Python pertama kali diluncurkan pada tahun 1992. Python dibuat dengan cara yang relatif intuitif untuk ditulis dan dipahami. Dengan demikian, Python merupakan bahasa coding yang ideal bagi mereka yang menginginkan perkembangan besar. Contoh bahasa pemrograman Python. Berikut adalah contoh pemrograman Python untuk program menghitung faktorial dari bilangan bulat positif. Berikut adalah hasilnya. Dasar program. Pada program ini kita meminta input bilangan dari user, dan kita simpan masing-masing di variabel bil1 dan bil2. Kita menggunakan fungsi input untuk meminta inputan. Fungsi input mengembalikan string, jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu menggunakan fungsi float.
Jumlahnya kita simpan di variabel jumlah. Terakhir, kita menambahkan jumlah dengan menggunakan fungsi print. Oke, sekarang adalah kelebihan dan kekurangan bahasa Python. Kelebihan pertama adalah mudah dipelajari. Dibanding bahasa pemrograman lain, Python relatif lebih mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki sintaks-sintaks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti. Nah, keduanya adalah mudah diaplikasikan. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Python adalah untuk kemudahan dalam aplikasi dalam mengembangkan sebuah produk, baik itu situs, software, aplikasi situs maupun video game. Nah, untuk kekurangan adalah kurangnya dukungan multiprosesor. Yang multiprosesor adalah bagian penting dan penulisan aplikasi. Python memang mendukung multiprosesor, namun mungkin tidak sefleksibel atau senyaman bahasa lain. Yang kedua adalah lebih sedikit developer yang berpengalaman. Saat kamu membuat aplikasi, kamu pasti ingin para developer paling berpengalaman yang melakukan pekerjaan ini. Namun tidak sederhana itu dengan Python karena tidak banyak ahli programmer yang menggunakan bahasa ini, terutama jika dibandingkan dengan Java. Pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu harus disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Hal itu dapat terjadi karena Java memiliki sistem sintaks atau kode pemrograman level tinggi, di mana ketika dijalankan, sintaks akan dikompil dengan Java Virtual Machine menjadi kode numerik platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Ini adalah contoh bahasa pemrograman Java. Dan ini hasilnya. Kelebihan dan kekurangan pemrograman Java. Kelebihan: 1. Membuat aplikasi yang lebih fleksibel. Kelebihan utama Java adalah dapat dijalankan di berbagai platform atau sistem operasi. 2. Memiliki library yang lengkap. Java dikenal memiliki library yang lengkap. Library dalam bahasa pemrograman adalah sekumpulan fungsi dan program yang dapat langsung digunakan untuk pembuatan aplikasi. Kekurangan: 1. Membutuhkan memori yang banyak. Java memang memiliki banyak modul dan fitur yang memudahkan developer mengembangkan aplikasi. Sayangnya, program berbasis Java cukup memakan banyak memori. Yang kedua, mudah dekomplikasi. Salah satu kelemahan Java adalah mudah dekomplikasi. Dekomplikasi adalah proses membalikan kode menjadi kode sumber. Kesimpulan dari makalah ini adalah microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol dan terdiri dari CPU, memori, I/O tertentu, dan unit pendukung seperti analog digital converter yang sudah terintegrasi di dalamnya. Microcontroller memiliki kelebihan utama yaitu tersedia RAM dan peralatan I/O pendukung, sehingga ukuran buat microcontroller menjadi sangat ringan. Microcontroller AVR merupakan microcontroller Aries 8 bit dan semua instruktur di dalamnya dikemas dalam kode 16 bit atau 16 bit word, dan sebagian besar instruktur dieksekusi dalam satu siklus clock. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.